Halo, selamat datang kembali ya di sesi kita kali ini. Kita mau langsung aja nih kupas barang sebuah cerita yang unik banget. Ini pengalaman pribadi Dr. Maim Mushtaq. Iya, betul. Sumber kita kali ini dari video yang beliau unggah sendiri. Isinya, wah cukup menyentuh dan baru dibagikan setelah puluhan tahun loh. Puluhan tahun ya disimpannya? Iya, oh ya, penting nih dicatat, obrolan kita ini basisnya dari penjelasan Dr. Naim di video itu. Yang aslinya pakai bahasa Urdu ya. Jadi kalau Anda penasaran pengen lihat langsung, videonya ada kok linknya di deskripsi. Betul. Nah, yang mau kita gali bareng-bareng di sini tuh gimana sebuah kejadian ya, interaksi yang kelihatannya biasa aja gitu puluhan tahun lalu, ternyata bisa micu perubahan besar dalam cara Dr. Naim berdoa. Perubahan besar ya. Sendirian, diam-diam selama 35 tahun. Wow, 35 tahun. Iya, 35 tahun sampai akhirnya nemuin sesuatu yang wah kayak ngasih lampu hijau lah atau konfirmasi gitu atas apa yang udah dia lakuin selama ini. Nah, ini dia nih yang langsung bikin penasaran dari awal. Gimana ceritanya coba? Ngobrol sama beberapa misionaris Kristen di tahun 80-an, kok bisa ujung-ujungnya nambahin Sayyidina wa Maulana dalam sholatnya Dr. Naim? Aneh ya, kedengarannya hubungannya apa gitu kan. Iya. Dan ini cerita yang dia simpen rapat-rapat loh, 35 tahun. Oke deh, yuk kita bedah sama-sama. Kita mundur dikit ya waktunya ke era pertengahan 80-an, sekitar tahun 86, 87 gitulah. Oke. Iya, zaman segitu kan mungkin interaksi antar kelompok agama dinamikanya beda ya sama sekarang. Dan dalam obrolan-obrolan itu ada sesuatu yang dia perhatiin. Sesuatu yang nyantol di pikirannya. Apa tuh? Dia dengar para misionaris ini kalau nyebut Nabi Muhammad SAW, ya nyebut namanya aja, Muhammad. Gitu aja. Kayak manggil teman sebaya aja gitu. Nggak ada embel-embel penghormatan sama sekali. Oh, gitu ya. Dengar kayak gitu pasti ada reaksi dong ya di hati Dr. Naim muda waktu itu. Pasti ada yang bergejolak nih di hatinya. Tapi uniknya nih, dia nekenin banget. Reaksi pertamanya itu bukan marah loh, bukan benci. Bukan marah. Terus? Malah sebaliknya. Dia ngerasa justru Allah numbuhin rasa cinta, dia pakai istilah mahabbah yang luar biasa dalamnya buat Nabi Muhammad SAW di hatinya saat itu. Wah, menarik banget. Jadi cara penyebutan yang dirasa kurang hormat itu malah jadi pemicu rasa cinta yang lebih kuat ya? Aneh tapi nyata gitu ya? Iya, respons yang nggak biasa memang. Bukan jadi defensif atau marah, tapi malah sisi afektifnya. Rasa cintanya yang justru, wah membuncah. Ini nunjukin sisi spiritualnya yang menarik ya dari reaksinya. Banget. Dan puncak dari perasaan ini tuh muncul di satu momen yang spesifik banget ceritanya. Suatu sore, pas dia lagi sholat asar. Sholat asar ya? Iya, mungkin ya baru pulang bantu ayahnya di toko atau gimana, terus sholat. Pas duduk tasyahud akhir, kan baca durud Ibrahim tuh. Sholawat yang biasa kita baca. Nah, pas sampai di bagian Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di situ titik baliknya ya. Ya persis, di situ. Dia cerita dia kayak berhenti sejenak gitu. Kalimat itu tiba-tiba kerasa, gimana ya, janggal gitu di lidahnya saat itu. Janggal ya. Mungkin karena masih kebayang cara para misionaris tadi nyebut nama Nabi, ditambah lagi gelombang mahabbah. Cinta yang baru tumbuh kuat banget di hatinya itu, dia jadi ngerasa nggak enak banget kalau cuma nyebut Muhammad. Di tengah khusyuknya sholat itu, dalam dialog batinnya sendiri, dia bikin keputusan penting. Wah, keputusan di tengah sholat menarik sekali nih. Dia sampai pada keputusan itu pas lagi sholat. Apa persisnya yang dia putuskan buat diubah saat itu juga? Dia putuskan saat itu juga, detik itu juga, untuk nambahin lafadz Sayyidina wa Maulana sebelum nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Oh, langsung ditambah? Langsung. Jadi, bacaannya langsung dia ubah jadi Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menyentuh dan penting. Keputusan itu lahir murni dari hati, dari luapan cinta dan penghormatan. Dia nggak tahu ada dalilnya atau nggak pernah diajarin begitu sebelumnya. Benar-benar spontanitas dari rasa cinta. Jadi ini murni tindakan yang lahir dari intuisi spiritual ya? Dari mahabbah, bukan dari pengetahuan tekstual atau fikih yang dia pegang saat itu. Semacam dorongan adab dari hati gitu ya. Persis. Itu dia poin kuncinya. Dan yang bikin makin salut nih, praktik ini dia jalanin terus-menerus, konsisten, selama 35 tahun setelah momen itu. 35 tahun ya? Wow. Iya. Setiap sholat, setiap baca durud Ibrahim pas tasyahud, dia selalu nambahin Sayyidina wa Maulana.
Tapi ya itu tadi, ini jadi semacam rahasia pribadi dia. Dia nggak ngomong ke siapa-siapa, nggak ngajarin juga ke orang lain. Disimpan sendiri ya? Iya, dia anggap ini hubungan spesial aja antara dia, Allah, dan Rasulullah. Dia nggak punya pegangan dalil waktu itu. Cuma keyakinan kuat dari hati sama rasa cinta yang meluap gitu. Dia kayak ngerasa, apapun deh risikonya nanti di hadapan Allah, saya nggak bisa kalau nggak pakai penghormatan ini. Luar biasa sih komitmennya itu. Sendirian, dalam diam, lebih dari 3 dekade, cuma berbekal rasa cinta sama adab yang dia yakini benar di hatinya. Ini menunjukkan keteguhan yang nggak main-main ya. Benar. Nah, ceritanya nggak berhenti sampai di situ aja. Ini yang bikin makin menarik lagi nih. Setelah sekian lama ngejalanin praktik ini, sendirian gitu ya, beberapa tahun sebelum dia bikin video pengakuannya ini, ada penemuan penting yang dia alami. Nah, disinilah ceritanya masuk ke babak baru ya, yang nggak kalah penting. Dr. Naim ini secara nggak sengaja atau mungkin ya udah jalannya ya, nemuin sebuah kitab. Kitab apa tuh? Bukan kitab sembarangan, sebuah karya yang cukup tebal dan penting, judulnya Sa'adat al-Darain fi as-Salat ala Sayyid al-Kaunain. Wah, judulnya aja udah keren ya. Artinya apa tuh kira-kira? Kalau diterjemahin bebas sih, artinya kira-kira kebahagiaan dua negeri, maksudnya dunia dan akhirat, melalui shalawat kepada pemimpin dua alam, maksudnya manusia dan jin. Penulisnya ulama besar Allamah Yusuf bin Ismail al-Nabhani. Allamah al-Nabhaniyah. Sering dengar namanya. Iya, nah Dr. Naim kebetulan punya edisi terjemahan bahasa Urdunya yang terjemahin Mufti Muhammad Abdul Qayyum Hazarwi, terus diterbitin sama Jahangir Books Depok. Wah, judulnya aja udah galem banget ya. Kitab khusus tentang shalawat. Pas banget dong sama apa yang udah diamalin selama ini. Terus, apa yang dia temukan di dalam kitab itu? Pasti kaget ya dia pas nemu. Ya kaget sekaligus mungkin terharu ya, bisa dibayangin lah. Jadi dia buka-buka nih kitab tebel itu, pas sampai di bagian mukadimah atau pendahuluan jilid kedua, tepatnya di halaman 87 edisi yang dia punya, dia nemuin subbab. Sebab tentang apa? Subbab yang ngebahas secara khusus tentang hukum menambahkan lafaz Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad SAW waktu kita bersalawat. Serius? Ada bahasannya khusus? Iya. Coba bayangin rasanya gimana tuh praktek pribadi yang lahir dari hati 35 tahun lalu, yang dijalanin diam-diam, ternyata ada pembahasannya sendiri di kitab ulama besar. Kayak nemuin peta setelah lama jalan cuma pakai insting aja gitu. Wow, itu pasti momen aha yang luar biasa buat dia ya. Rasanya kayak dapat validasi gitu ya setelah sekian lama. Terus, apa kata kitab itu? Boleh nggak sih sebenarnya nambahin Sayyidina itu menurut Al-Nabhani? Nah ini intinya nih, kitab Al-Nahbani itu yang isinya juga ngutip pandangan ulama-ulama top di zamannya, kayak Imam Syamsuddin Al-Ramli dari mazhab Syafi'i, terus Imam Syihabuddin Al-Hajar Al-Haytami yang juga Syafi'i, ada juga dari ulama Maliki, kayak Syekh Muhammad Ali Al-Maliki Al-Abbasi. Wah, nama-nama besar semua ya. Betul, nah mereka semua itu yang dikutip Al-Nahbani ternyata nyimpulin bahwa menambahkan lafadz Sayyidina dan juga Maulana sebelum nama Nabi dalam sholawat itu hukumnya mustahab. Mustahab. Artinya apa tuh mustahab? Biar jelas buat pendengar. Mustahab itu artinya dianjurkan, disukai. Perbuatan yang baik dan berpahala kalau dilakukan, tapi nggak sampai level wajib. Jadi kalau ditinggalin, ya nggak dosa. Tapi lebih utama kalau dikerjain. Oh, jadi dianjurkan ya. Lebih baik dilakukan. Iya, dan ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat, menurut pandangan ulama-ulama yang dikutip di kitab itu. Oke, jadi dianjurkan. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya nih, kan biasanya kita diajain tuh ngikutin contoh Nabi persis plek gitu ya, termasuk bacaan sholat. Kalau Nabi sendiri nggak nyebut Sayyidina waktu ngajarin sholawat Ibrahimiyah itu, gimana penjelasannya di kitab itu? Apa argumennya kok bisa jadi dianjurkan? Pertanyaan bagus banget, dan ini juga dijelasin di kitab Al-Nabhani seperti yang diceritain Dr. Naim. Ada beberapa argumen kunci yang disebutin. Oke, apa aja tuh? Pertama, Al-Quran sendiri kan ngasih isyarat ya. Ada ayat yang intinya melarang kita manggil Rasulullah SAW, kayak kita manggil teman sebaya aja gitu. Di surat An-Nur ayat 63 itu kan. Ini nunjukin harus ada adab tata krama khusus dong sama beliau. Iya, ada aturannya ya. 2, ada hadis sahih. Nabi sendiri pernah bersabda,
Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Artinya, aku adalah pemimpin. Nah, sayyid kan artinya pemimpin. Anak Adam pada hari kiamat. Jadi secara hakikat, beliau memang menyandang status sayyid. Menggunakan lafadz sayyidina itu kayak kita mengakui status beliau yang udah dikonfirmasi sendiri oleh Nabi. Wah, jadi bukan kita yang ngarang-ngarang ngasih gelar ya, tapi kita mengakui gelar yang memang udah beliau sandang. Iya kan? Gitu ya. Kurang lebih begitu logikanya, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan kita sebagai umatnya. Nah, terus muncul pertanyaan ketiga nih. Kalau beliau memang sayyid, kenapa pas ngajarin doa atau sholawat, beliau nggak nyantumin gelar itu buat dirinya sendiri? Nah, iya tuh kenapa ya? Kitab Al-Nabahani ngejelasin ini bentuk tawadu, kerendahan hati yang luar biasa, dan juga inkisar, sikap menunjukkan kehambaan total di hadapan Allah dari sisi Nabi SAW. Beliau nggak mau menonjolkan statusnya dalam konteks ibadah langsung sama Allah. Masya Allah, tawadunya ya. Betul, tapi bagi kita sebagai umatnya, justru menggunakan gelar itu saat menyebut nama beliau adalah bentuk adab, tata krama, dan takzim, pengagungan atau penghormatan. Kewajiban kita kan menghormati beliau setinggi-tingginya. Menyebut gelar itu ya bagian dari ekspresi penghormatan kita. Oke, masuk akal sih penjelasannya. Jadi kayak tamu kehormatan gitu ya mungkin. Beliau mungkin bilang, panggil nama aja santai. Tapi kita sebagai tuan rumah yang ngehormatin beliau, rasanya lebih pas kalau tetap manggil pakai gelar kehormatannya. Gitu ya kira-kira analoginya? Presis. Itu analogi yang cukup pas kayaknya buat ngegambarin konsep adab dari sisi kita ya sebagai umat dalam konteks ini. Ada lagi argumen keempat. Apalagi tuh? Yaitu niat kita. Niat kita pas bersholawat itu kan intinya mau ngungkapin rasa hormat, cinta, pengagungan ke Nabi SAW. Ya kan? Nah, nambahin Sayyidina itu kan sejalan banget sama niat itu. Iya juga ya, kolab sama niatnya. Malah ada kutipan yang kuat banget dari seorang alim yang dikutip Al-Nahbani di kitabnya. Pesannya kurang lebih gini, jangan pernah kamu tinggalkan lafaz Sayyidina pas bersolawat maksudnya, karena di dalamnya itu ada rahasia-rahasia, asrar, dan cahaya-cahaya, anwar, yang cuma bakal tersingkap buat orang yang dawam, yang terus-menerus mengamalkannya. Wah, rahasia-rahasia dan cahaya-cahaya, itu dalam banget ya maknanya. Kayak ada dimensi spiritual yang lebih dari sekedar hukum boleh atau nggak boleh jadinya. Contoh nyata yang indah banget kan? Gimana pengalaman spiritual personal yang murni lahir dari mahabbah, dari rasa cinta di hati, akhirnya bisa ketemu dan klop banget sama justifikasi teologis dan pembahasan hukum fiqh dalam tradisi keilmuan Islam kita yang kaya raya itu. Ada semacam pertemuan manis gitu antara rasa di hati dengan rasio yang tertulis di kitab ulama. Luar biasa sih perjalanannya. Jadi kalau kita rangkum lagi nih ya, buat Anda yang menyimak, cerita Dr. Naim ini kan dimulai dari reaksi batin ya, waktu dengar nama Nabi disebut kurang hormat, terus tumbuh cinta yang dahsyat. Mahabbah ya? Iya, mahabbah. Cinta ini bikin dia spontan nambahin Sayyidina wa Maulana di salatnya. Praktek ini dia pegang teguh sendirian selama 35 tahun. Murni karena kata hatinya, sampai akhirnya takdir mempertemukan dia dengan kitab Al-Nabhani, yang ternyata isinya bukan cuma ngebolehin, tapi malah nganjurin, mustahab. Praktek yang sama, plus argumen-argumennya yang kuat. Jadi, kisah cinta yang disebut Dr. Naim di awal video itu, jelas banget ya maksudnya adalah kisah cintanya dia kepada Rasulullah SAW. Iya, tepat sekali. Dan video yang dibagikan Dr. Naim ini jadi berharga banget karena dia berhasil ngegabungin beberapa lapisan cerita sekaligus ya. Ada kisah personal yang nyentuh dan bisa jadi inspirasi lah buat kita semua. Ada pembahasan hukum fikih soal adab berselawat, khususnya soal Sayyidina ini. Yang mungkin banyak juga yang bertanya-tanya soal ini kan? Iya, sering jadi pertanyaan itu. Dan ada juga pengenalan ke kita tentang sebuah kitab klasik yang luar biasa, Sa'adat Al-Darain itu. Ini juga sekaligus ngasih kita pemahaman kenapa sih sesuatu yang mungkin nggak ada plek-ketik-plek di contoh redaksi sholawat dari Nabi, kayak penambahan Sayyidina, ini kok tetap dianggap mustahab atau dianjurkan sama banyak ulama? Ya karena landasannya itu tadi, adab, takzim, penghormatan, dan keselarasan dengan niat mulia kita saat bersholawat. Jadi, ini bukan cuma sekedar cerita pengalaman satu orang ya. Ada pelajaran yang lebih luas banget di baliknya. Terus, apa dong artinya semua ini buat kita? Buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Ya, inti dari pengalaman Dr. Naim Mushtaq ini kan nunjukin gimana rasa cinta yang tulus dan mendalam, ya, mahabbah itu, bisa jadi semacam kompas batin gitu,
yang ngarahin kita pada suatu amalan, amalan yang mungkin awalnya cuma berdasarkan keyakinan hati, tapi dijalanin dengan istiqomah, puluhan tahun, ternyata di kemudian hari dapat validasi atau penguatan dari khazanah ilmu para ulama. Ini kayak nunjukin kalau hubungan personal kita sama Allah dan Rasul-Nya itu bisa jadi sumber bimbingan yang kuat. Nah, mungkin Anda nih, para pendengar, pernah punya pengalaman spiritual atau keyakinan hati, atau mungkin amalan tertentu yang lahir dari momen-momen pribadi yang berkesan kayak gitu juga. Cerita ini seolah ngasih tahu kalau pengalaman batin kayak gitu tuh punya nilai dan makna tersendiri loh. Kita mikir lebih jauh lagi ya. Kisah Dr. Naim ini kan nyorot hubungan yang menarik banget antara mahabbah, yaitu sisi cinta, perasaan, emosi spiritual kita dengan ilmu, sisi pengetahuan formal, dalil, argumen rasional dalam kita beragama. Ternyata keduanya itu nggak harus bertentangan loh, malah bisa jalan bareng, saling ngisi, saling nguatin. Gimana ya cara kita sehari-hari nyiimbangin antara apa yang kita rasa di hati, pengalaman batin kita, dengan tuntunan syariat atau ajaran formal yang kita pelajari dari guru atau kitab? Itu pertanyaan penting kayaknya buat direnungkan masing-masing. Bener banget. Nggak gampang tapi pentingnya nemuin keseimbangan itu. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dari obrolan kita. Kira-kira apakah konsistensi dalam ngejalanin sebuah amalan yang dasarnya cinta murni, kayak yang dialami Dr. Naim selama 35 tahun itu, beneran punya potensi buat ngebuka pemahaman? Atau yang tadi disebut rahasia-rahasia, asrar, dan cahaya-cahaya anwar tertentu? Iya ya. Sesuatu yang mungkin nggak gampang kita dapetin cuma dengan baca teks atau ngikutin kajian intelektual aja gitu. Terus, apa sih makna terdalam dari adab, dari tata krama itu dalam hubungan kita sama sosok yang kita cintai dan hormati luar biasa, bahkan saat kita lagi, katakanlah ngobrol sama Allah dalam doa kita? Wah, pertanyaan-pertanyaan refleksif yang bagus banget tuh buat jadi bahan renungan kita semua ya. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita tentang kisah di balik Sayyidina dari pengalaman Dr. Naim Mushtaq kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah, inspirasi, atau paling nggak ya sudut pandang barulah yang bisa Anda ambil. Amin. Sekali lagi, kalau Anda mau dengar langsung cerita lengkapnya dari Dr. Naim, link video aslinya yang berbahasa Urdu tapi biasanya ada teks terjemahan juga kok kami sertakan di deskripsi sesi ini ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Seperti pesan Dr. Naim di akhir videonya, tetaplah tersenyum dan terus bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.